Pak Isradi, tadi ada pertanyaan tadi, sampai di mana sih gitu kan? Sampai di mana proses pembangunan IKN di lapangan aja Pak? Kalau tadi kan sudah disampaikan Pak Dedi, oh sudah tender, udah berkomitmen bekerja sama dengan partner lokal. Kenyataannya ketika Bapak ada di Balikpapan seperti itu enggak sih? Iya, jadi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan. Kan yang pertama, kalau bicara pembangunan infrastruktur IKN, ada yang sudah dibangun sebelum IKN diumumkan, ada yang sudah, misalnya Sepaku Semoy itu sebelum IKN, Jembatan Pulau Balang sebelum IKN, jalan-jalan yang sekarang memang masih di bawah Kementerian PUPR, itu tidak dalam konteks IKN, misalnya yang menghubungkan antara Penajam dengan ibu kota negara. Nah, yang perlu saya sampaikan juga, bahwa kan kita sama-sama dengar kemarin tanggal 30 baru tanda tangan kontrak kan, yang misalnya untuk tahun 2022 itu sekitar 5,3 triliun. Kemudian nantinya ada sekitar, tadi sudah saya sampaikan kalau saya tidak salah, yang pasti tahun 2022-2024 sekitar 43 triliun. Nah, ini akan mengundang kita semua, tinggal kita saja mencari sumbernya. Di sumber juga kan kelihatan semua dana untuk sementara itu di Kementerian PUPR, ada misalnya untuk tahun 2022 saja Ditjen Sumber Daya Air 42,8 miliar atau dan seterusnya sudah ada. Untuk menghubungi mereka gampang, iya kan? Akan tetapi ini jadi catatan kita semua. Yang pertama, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah momentum kebangkitan pengusaha-pengusaha kita kalau kita bisa manfaatkan secara baik. Ini saya kasih contoh saja Pak ya, teman-teman konsultan di Balikpapan. Kalau dulu dapat proyek yang jauh di bawah 1 miliar, ini sekarang apa istilahnya, kalau dia bahasakan malah muntah-muntah dengan proyek gitu. Akan tetapi memang kewajiban kita semua, sama sekarang yang dilakukan KPNSI, coba bayangkan. Kalau KPNSI tidak laksanakan kan tidak ada informasi seperti ini, nggak ada keterkaitan. Nah, buru saja terus, karena baru, memang sekarang lagi berburu bisnis itu. Nah, ini satu lagi, bisnis di IKN itu tidak saja pembangunan infrastruktur di IKN, turunannya banyak. Pengangkutan, karena di sana kan kalau mau bangun IKN misalnya, pasir apa semua kan harus ngambil dari luar, dari Jawa Timur, dari Sulawesi. Jadi turunannya banyak. Kalau Bapak memplototi itu, dan sekarang kan berita tersebar, otorita juga memberi ruang untuk misalnya kalau ada yang mau presentasi silahkan. Setahu saya, dari pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu bahkan Minggu, otorita itu terbuka, bahkan PUPR. Jadi pemihakan itu pasti. Jangankan itu, coba bayangkan saja. Ini sekedar gambaran saja. Di Kalimantan Timur itu, kalau tidak ada IKN, tidak mungkin jalan kilometer 38 sampai titik 0 itu selesai. Ya. Ya. Bendungan Sepaku Semoy yang misalnya direncanakan berakhir di akhir 2023, diminta sama Presiden Jokowi selesai di awal 2023, intake Sepaku. Dan pasti banyak turunannya, banyak proyeknya. Tadi pagi kami sempat berpikir, ini kan ada ratusan tenaga kerja, ratusan ribu, dampak sosialnya, keinginan sosialnya, seksnya dan lain-lain itu jadi dampak. Jadi mari kita kawal IKN dengan bagus, karena ini momentum, ini kebijakan terbaik, ini peluang usaha. Pekerja sudah banyak sekali, sampai 2024 saja sampai ratusan ribu orang. Tinggal kita aja, pemerintah setahu saya itu semua mencurahkan tenaganya untuk IKN, karena waktu kita terbatas. Nanti next time saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Isradi luar biasa. Jadi ini suatu diskusi yang penuh komitmen sebenarnya ya. Jadi ketika kita berkomitmen, tentunya ini menjadi sebuah rekomendasi, karena ini sebenarnya sifatnya FGD Pak. Jadi nanti rekaman ini akan kita berikan rekomendasi, kita bersurat kepada Pak Menteri, kepada Pak Menko gitu ya, bahwa ada suatu keinginan kuat dari tentunya masyarakat setempat. Dari Kementerian PU sudah menyampaikan informasi, kami dari KPNSI sebagai pelaku badan usaha juga punya ekspektasi.